Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga ini di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Uh, Materi kita hari ini adalah tentang Dilemma of the Common. Dilemma of the Common itu bercerita tentang dilema barang publik gitu ya. Nah, kenapa barang publik menjadi dilema? Nah, itu yang akan kita tuntaskan bahas pada kesempatan kali ini gitu. Nah, bersama saya Muhammad Nur Jihadi dan Mega Pratiasana ya. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai. Pertama, kita harus berbicara dulu tentang common goods. Tadi kan judulnya Dilemma of the Common ya. The common itu maksudnya umum, publik. Itu sebenarnya berasal dari kata common good. Saya membuat judul ini dari judul sebuah buku yang saya baca yang persis sama ya, judul bukunya itu Dilemma of the Common. Nah, buku itu bercerita tentang bagaimana barang publik itu dalam upaya penggunaannya, pemanfaatan barang-barang publik itu banyak dilemanya gitu loh. Di satu sisi menyebabkan apa yang kita sebut dengan eksternalitas yang akan kita bahas pada hari ini. Di sisi lain juga menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatannya. Nah, teman-teman sekalian, penting kita untuk membahas ini karena nanti ketika kita berbicara tentang secara spesifik tentang sumber daya tertentu ya, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, kita akan selalu menemukan pembicaraan tentang eksternalitas itu. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami konteks barang publik ini dan hubungannya dengan eksternalitas. Nah, apa itu barang publik? Nah, barang publik itu teman-teman, itu adalah jenis barang yang kepemilikannya ya bersifat publik. Artinya, tidak dimiliki oleh orang tertentu. Nah, sehingga penggunaan barang itu oleh satu orang tertentu itu tidak mengurangi peluang orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Misalnya, saya menggunakan barang itu tidak menghalangi Anda untuk juga menggunakan barang itu. Itu disebut dengan barang publik. Berbeda dengan misalnya barang privat. Barang privat itu saya punya handphone, saya punya laptop. Ketika saya gunakan handphone itu, ketika saya gunakan laptop itu menghalangi Anda untuk menggunakan laptop atau handphone yang sama. Karena saya sedang pakai. Karena memang handphone maupun laptop itu bukan common goods, bukan barang publik. Nah, tetapi barang-barang publik itu ketika saya pakai, Anda tidak terhalang untuk menggunakannya juga. Ambil contoh misalnya jalan raya. Ketika saya menggunakan jalan raya, ya, itu kan tidak menghalangi Anda untuk juga menggunakan jalan raya itu. Atau gedung, ya, gedung pemerintahan misalnya atau gedung tempat kita kuliah. Ketika saya menggunakan itu, gitu ya, itu kan tidak menghalangi Anda untuk menggunakan untuk ada di space yang sama juga di gedung itu, gitu. Termasuk udara misalnya. Ketika saya menghirup udara untuk bernapas, itu tidak mengurangi hak Anda atau tidak mengurangi peluang Anda, opportunity Anda untuk menggunakan barang itu juga. Nah, jadi oleh sebab itu yang namanya barang publik, dia memiliki dua sifat utama, teman-teman. Pertama, sifatnya non-rivalry. Non-rivalry itu berarti tidak ada persaingan dalam pemanfaatannya. Ya. Dalam seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak bersaing dalam menggunakan jalan raya dan segala macamnya. Dan non-excludable. Ini dua sifat dari barang publik yang Anda harus pahami betul. Non-rivalry dan non-excludable. Non-excludable itu maksudnya tidak ada larangan. Jadi Anda tidak dilarang untuk menggunakan barang itu meskipun barang itu sedang digunakan oleh orang lain misalnya. Ya, Anda ada di pantai, berenang di pantai. Anda tidak boleh dilarang untuk berenang di pantai meskipun ada orang lain yang sedang berenang di situ. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya pantai itu adalah public goods, common goods, barang publik. Gitu. Nah, yang sifatnya adalah non-rivalry dan non-excludable. Berbeda kalau dia menjadi pantai yang privat misalnya, pantai yang dimiliki secara pribadi oleh perusahaan tertentu misalnya, meskipun hukum kita di Indonesia melarang
Ya, pemilikan pantai oleh privat itu dilarang di hukum kita sebenarnya, di undang-undang kita. Nah, sekarang saya ingin dengan penjelasan yang tadi, Anda coba sebutkan contoh-contoh barang publik yang Anda ketahui ya. Anda tulis aja di komen di YouTube ini ya. Nah, jadi tulis di komen apa aja contoh dari barang publik itu. Ini sekalian sebagai penugasan ya. Jadi saya ingin mengukur aktif tidaknya Anda gitu dalam perkuliahan ini. Jadi Anda komen aja di sini, sebutkan contoh-contoh barang publik itu yang Anda ketahui berdasarkan penjelasan di atas ya. Nah, ini tinggal komen aja. Ini wajib dan dilakukan sekarang juga ketika Anda nonton ini. Nah, kemudian teman-teman, kita setelah bicara tentang barang publik, sekarang kita bicara tentang eksternalitas. Ya. Apa itu eksternalitas? Secara sederhana, eksternalitas itu dapat kita sebut sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif. Ya. Kegiatan ini bisa kegiatan yang bersifat produksi, bisa juga bersifat konsumsi. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya apa? Ketika Anda merokok, Anda merasa adalah hak Anda untuk merokok gitu kan. Tidak boleh dilarang oleh siapapun, mungkin itu dalam pandangan Anda. Itu kan Anda sedang mengkonsumsi rokok. Nah, Anda sadari atau tidak, langsung ataupun tidak, aktivitas merokok Anda itu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan kita, terhadap orang lainnya gitu. Nah, dampak negatifnya apa? Yang paling gampang adalah asap rokok itu mengganggu orang lain. Anda ngerokok misalnya di tempat orang ramai, sehingga orang terganggu dengan asap rokok Anda. Atau bahkan Anda mungkin ngerokok sendirian sebenarnya gitu ya. Tetapi asap itu sendiri, asap rokok Anda itu kan akan diterbangkan ke ozon dan akan ikut berkontribusi merusak lapisan ozon itu dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Jadi coba Anda bayangkan, satu batang rokok yang Anda hisap itu turut berkontribusi dalam pemanasan global misalnya. Itu kan baru satu batang. Bagaimana kalau bermiliar-miliar batang dibakar menghasilkan asap setiap hari? Itu bisa merusak ozon. Ya, Anda mungkin tidak menyadari ini, tapi itulah eksternalitas negatifnya gitu. Ya, dari aktivitas Anda merokok. Atau contoh lain yang dari aktivitas merokok ini eksternalitas negatifnya juga begini, Anda mungkin merokok sendirian. Tetapi bau rokok itu tersimpan di mulut Anda itu dalam waktu yang lama. Saya sering berdiskusi dengan orang-orang perokok gitu ya, perokok berat. Dia ngerokok sendirian, enggak di depan saya. Tetapi ketika ngobrol itu dalam keadaan tidak merokok. Ketika ngobrol sama saya. Tetapi bau mulutnya, Masya Allah. Jadi bau mulutnya itu akibat ngerokok, itu kan mengganggu saya. Ketika bau mulutnya mengganggu saya, itu adalah eksternalitas negatif dari aktivitas mengkonsumsi rokok itu. Ya, itu maksudnya eksternalitas itu. Tetapi bukan berarti merokok tidak punya eksternalitas positif. Ada eksternalitas positifnya. Apa? Dia menyebabkan tumbuh dan berkembangnya industri pembuatan rokok. Yang industri pembuatan rokok itu mempekerjakan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Baik di pabriknya maupun di ladang-ladang tempat pertumbuhan tembakau itu. Jadi saya dari Lombok kebetulan banyak orang nanam tembakau di sana gitu ya. Nah, jadi kalau semua orang berhenti merokok, maka hilanglah potensi pendapatan dari banyak sekali masyarakat di Pulau Lombok itu karena mereka mendapatkan pendapatan itu dari tembakau itu gitu kan. Jadi aktivitas merokok Anda sebenarnya punya dampak positif juga, punya eksternalitas yang positif juga, meskipun eksternalitas negatifnya juga banyak begitu. Nah, begitulah dari setiap satu aktivitas kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi itu selalu ada dua konteks eksternalitas ini, positif maupun negatif. Dalam aktivitas produksi misalnya, kegiatan produksi misalnya, ya memproduksi apa sebagai contoh ya, memproduksi tahu misalnya ya. Ketika memproduksi tahu, apakah tidak ada eksternalitas negatifnya? Ada.
Apa eksternalitas negatifnya? Limbah tahu. Kan bau itu, limbah tahu itu. Karena tahunya nanti dicuci segala macam, apalagi kalau misalnya nyucinya di sungai gitu ya. Nyucinya di sungai, nanti di hulu misalnya, di hilir orang menggunakan air sungai itu untuk mencuci beras, mandi dan segala macam gitu kan, kan kotor. Itu eksternalitas negatif yang diciptakan dari produksi tahu. Tapi eksternalitas positifnya juga banyak. Di samping tadi menghidupkan petani kedelai dan sebagainya gitu ya. Juga dia membuat masyarakat itu cukup gizinya gitu, sebab salah satu unsur gizi yang dibutuhkan oleh manusia kan adalah protein nabati yang bisa dihasilkan melalui tahu, gitu kan. Nah jadi begitulah, setiap aktivitas produksi ya itu cenderung menciptakan eksternalitas, itu pasti ada eksternalitasnya maksud saya, baik yang bersifat positif atau negatif. Tinggal memang kita perlu menimbang-nimbang ketika memutuskan untuk mengkonsumsi atau memproduksi sesuatu, kita perlu menimbang apakah lebih dominan eksternalitas positif ataukah negatifnya. Nah, jadi itu cara kita. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya eksternalitas itu terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi satu pihak mempengaruhi utilitas dari pihak lain tanpa adanya kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Utilitas ini kepuasan ya, kegunaan. Anda pernah belajar mikro tentu saja. Nah, dia disebut eksternalitas jika aktivitas konsumsi atau produksi tadi itu mempengaruhi pihak lain, mempengaruhi utilitas pihak lain. Dan pihak lain yang terkena dampak itu tidak mendapatkan kompensasi. Sebagai contoh ada pabrik misalnya gitu ya, yang menghasilkan limbah yang dibuang di sungai. Atau limbah yang kemudian mencemari udara karena dia pembakaran misalnya menghasilkan asap yang mencemari udara misalnya. Ya. Dia akan mempengaruhi utilitas dari orang lain yang menggunakan udara itu, yang menggunakan air sungai itu misalnya. Ya. Tetapi dia tidak membayar kompensasi kepada orang lain yang menghirup udara itu. Tidak juga membayar kompensasi kepada orang-orang pengguna air sungai itu yang tercemari oleh limbah akibat dari kegiatan usaha produksi yang dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan eksternalitas, teman-teman. Jadi jangan asing kalau mendengar istilah eksternalitas ya. Nah, eksternalitas ini dia bisa bersifat privat, bisa juga bersifat publik. Yang privat dalam satu aktivitas, satu kegiatan itu, satu kegiatan konsumsi maupun produksi, eksternalitasnya itu bisa bersifat publik, bisa juga bersifat privat. Dalam contoh kasus rokok tadi itu ya, ketika dia ngerokok, sendirian sebenarnya dia ngerokok, tetapi asap rokok itu merusak ozon, maka itu eksternalitasnya bersifat publik, sebab dampak itu dirasakan oleh semua orang. Tetapi ketika ngerokoknya itu, kemudian membuat saya terganggu ketika ngobrol sama dia yang ngerokok itu karena bau mulutnya, Masya Allah, maka itu eksternalitasnya itu bersifat eksternalitas personal, eksternalitas privat. Nah, jadi ini Anda harus pahami perbedaannya ya. Jadi setiap kegiatan itu cenderung menyebabkan eksternalitas ya, baik positif maupun negatif, dan itu juga bisa bersifat publik atau bisa juga bersifat privat ya. Nah, lalu setelah kita pelajari tentang apa barang publik dan apa eksternalitas, sekarang di mana dilemanya sebenarnya, dilema barang publik itu? Nah, di sini teman-teman. Karena sifat dari barang publik yang non-rivalry dan non-excludable yang saya jelaskan tadi di awal, maka semua orang merasa berhak untuk mengkonsumsi, memanfaatkan, menggunakan barang publik itu, entah secara bertanggung jawab maupun secara tidak bertanggung jawab. Ya, ambil contoh, jalan raya. Ketika saya menganggap jalan raya ini saya berhak di situ kan, karena tidak ada orang yang memiliki jalan raya itu kan, maka itu sebagai barang publik saya berhak menggunakan jalan raya itu. Maka saya cenderung menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Karena saya tidak punya, ketika dia rusak misalnya jalan itu, saya merasa tidak punya konsekuensi untuk secara personal untuk memperbaiki jalan itu gitu. Ambil contoh misalnya, jelas-jelas misalnya itu jalan kecil, jalan kabupaten, baru diaspal misalnya gitu ya, tetapi jenis aspalnya itu hanya mampu untuk menampung beban kendaraan misalnya sampai mobil mobil pribadi aja misalnya.
kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sifatnya mobil pribadi. Tetapi ada orang-orang yang justru menggunakan jalan itu dengan membawa truk atau bis bermuatan penuh misalnya. Itu kan sebenarnya tidak bertanggung jawab. Padahal itu tidak sesuai dengan spek jalan itu, tapi dipakai untuk itu sehingga rusaklah jalan itu gitu loh. Nah, ini bentuk dari penggunaan barang publik yang tidak bertanggung jawab, dan memang kecenderungannya barang publik itu selalu dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Itulah yang menyebabkan barang publik itu cenderung menimbulkan eksternalitas negatif yang tinggi. Disinilah dilemanya teman-teman. Jadi ketika suatu barang itu berstatus sebagai barang publik, maka dia cenderung untuk menimbulkan eksternalitas negatif. Ya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang, banyak ekonom mengusulkan untuk melakukan privatisasi terhadap barang-barang publik itu untuk mengurangi eksternalitas. Sebab sebagai contoh, jalan raya misalnya. Ketika jalan raya itu menjadi public goods, menjadi barang publik, itu kan seperti tadi, banyak eksternalitas negatifnya. Tetapi coba, jika jalan raya itu dimiliki oleh perusahaan tertentu, oleh perorangan tertentu, maka tentu perusahaan ini atau orang tertentu ini akan menghalangi orang lain untuk menggunakan jalan raya itu kalau tidak sesuai dengan aturan misalnya. Seperti jalan tol, kasus jalan tol. Jalan tol itu kan sebenarnya barang publik yang diprivatisasi. Barang publik yang diswastakan. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi eksternalitas. Jadi dengan konsep jalan tol itu orang baru boleh menggunakan jalan itu kalau dia mau bayar. Kalau dia nggak bayar, dia nggak boleh pakai jalan itu. Hasil pembayaran jalan tol itu dipakai untuk merawat jalan itu sehingga dia awet, panjang umurnya. Kualitasnya juga bagus. Makanya kita kalau berkendara di jalan tol dengan di jalan yang bukan tol itu beda banget rasanya. Kualitasnya beda banget rasanya. Ya, kenapa? Karena barangnya tidak bersifat publik gitu loh. Barangnya bersifat privat dan terjaga kualitasnya. Nah, jadi masalah lainnya adalah kenapa disebut dilema? Ketika terjadi privatisasi seperti itu, secara ekonomi itu hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Ya. Sedangkan masyarakat merasa tidak diuntungkan. Jadi ini ada kasus, ada isu tentang keadilan sosial begitu ya. Nah, di sini dilemanya keadilan sosial di satu sisi dengan eksternalitas negatif di sisi lain. Ya. Nah, mana yang lebih baik untuk kita pilih? Nah, saya ingin Anda sekarang juga membuat ini gitu ya, membuat tulisan tentang ini selembar aja, Anda buat argumen ya, semacam isi gitu. Anda buat argumen tentang bagaimana seharusnya pengelolaan barang publik. Apakah perlu diprivatisasi atau tidak? Kalau Anda pernah mendengar istilah privatisasi BUMN, badan usaha milik negara gitu ya. Nah, ketika dia berbentuk BUMN itu bisa kita sebut sebagai barang publik. Karena perusahaan itu milik negara, ya. Perusahaan itu berarti milik kita bersama, karena negara ini kan milik kita bersama. Tapi karena dia bersifat BUMN, banyak BUMN itu rugi-rugi terus begitu. Karena pengelolaannya nggak bagus. Nah, sehingga muncullah isu untuk memprivatisasi BUMN. Atau yang paling sering akhir-akhir ini muncul adalah privatisasi bandara. Jadi bandara itu kan menjadi milik publik sekarang karena pemerintah yang punya atau pemerintah yang mengelola. Nah, pemerintah menawarkan itu untuk dikelola oleh swasta, diprivatisasi. Sebab ketika dikelola oleh bukan swasta, cenderung menjadi tidak efisien. Begitu. Nah, itulah memang dilemanya barang publik atau laut misalnya, contoh lautan ya, lautan. Ketika dia tidak diatur siapa yang berhak memiliki laut itu misalnya, maka semua orang merasa berhak untuk menangkap ikan di situ. Ini pernah jadi kasus ketika Susi Pujiastuti jadi Menteri Kelautan ya. Masyarakat itu kan karena merasa laut itu milik dia, dia berhak untuk menangkap ikan dengan cara apa saja. Dulu-dulu bahkan menggunakan bom. Tapi yang kemarin kasus terakhir di kasus Bu Susi itu dia menggunakan jala yang kita kenal sebagai apa istilahnya itu ya, pukat harimau. Pukat harimau itu jaringnya kecil banget. Jadi dia menangkap semua ikan dengan segala jenis ukuran. Akhirnya apa? Ekosistem laut jadi terganggu. Sebab ikannya baru lahir anaknya itu sudah ditangkap untuk makan. Sehingga
ekosistem laut tidak terganggu. Kalau jaringnya agak lebar kan berarti anak-anak ikan itu nggak ketangkep gitu loh. Sehingga oleh Bu Susi waktu itu dilarang penggunaan pukat harimau itu. Nah, masyarakat ngamuk-ngamuk gitu kan. Nah, itulah kalau barang publik gitu. Jadi masyarakat merasa karena dia memiliki laut itu ngamuk-ngamuk ketika diatur seperti itu gitu loh maksud saya ya. Nah, sekarang sekali lagi Anda coba bikin tulisan ini nanti Anda kirim hari ini juga gitu ya, selembar aja. Coba jelaskan kepada saya mana yang lebih kita utamakan seharusnya ya. Apa kita perlu memprivatisasi barang publik itu supaya tidak menimbulkan eksternalitas, tetapi hanya memperkaya orang-orang tertentu misalnya. Namun di sisi lain, barang publik itu tetap menjadi publik, hanya saja dia kemudian menimbulkan pencemaran yang masif gitu. Nah, menurut Anda mana yang lebih baik? Ya, jadi tolong dijawab itu ya. Oke, sekarang kita bicara tentang hak kepemilikan. Tadi saya katakan privatisasi adalah salah satu cara untuk mengatasi eksternalitas itu. Nah, pemberian hak kepemilikan property right ya itu sebenarnya bagian dari upaya privatisasi itu. Ya, sebagian bagian dari upaya privatisasi itu. Karena dengan memberikan hak kepemilikan barang publik kepada pihak-pihak tertentu, maka itu artinya ada pihak yang menguasai barang publik itu, ada pihak yang diperbolehkan mengatur barang publik itu. Nah, sehingga dia tidak lagi bersifat non-rivalry. Kan barang publik itu sifatnya non-rivalry dan non-excludable. Tapi begitu dia dimiliki oleh orang tertentu, karena diberikan hak kepemilikan misalnya, maka dia tidak lagi bersifat non-rivalry. Karena yang memiliki hak milik gitu ya, pasti akan melarang orang lain untuk menggunakan itu. Seperti contoh kasus dalam jalan tol tadi itu gitu ya. Nah, jadi hak kepemilikan ini akan menentukan aksesibilitas terhadap suatu sumber daya. Jadi saya contohkan dalam kasus laut gitu ya. Ada sebenarnya pernah ada isu santer gitu ya. Laut itu pada batas tertentu itu akan dikasih kepemilikannya kepada pihak-pihak tertentu. Kalau Anda pernah melihat tambak mutiara, tambak udang dan segala macam gitu ya, itu kan sebagian lahannya bersifat diberikan hak kepemilikan terbatas kepada orang-orang tertentu. Padahal laut sekali lagi menurut undang-undang tidak boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi dia diberikan hak kepemilikan terbatas. Dia tetap milik negara tapi dikelola oleh orang-orang tertentu. Nah, ketika lautan itu dijadikan sebagai tempat untuk tambak mutiara misalnya gitu ya, maka kita kan nggak bisa bebas masuk ke wilayah lautan itu gitu. Padahal lautan itu sebenarnya milik kita bersama. Tapi karena diberikan hak kepemilikan untuk mengelola itu kepada orang-orang tertentu, kita nggak bisa masuk. Jadi sifat barang publiknya hilang, sifat non-rivalry dan non-excludable-nya itu hilang. Atau contoh yang mungkin juga Anda sering dengar di media adalah hak kepemilikan terbatas hutan ya, ada namanya HPH gitu ya, hak pengelolaan hutan gitu kan. Hutan itu seharusnya tidak boleh dimiliki oleh siapapun, tetapi untuk keperluan pembangunan ekonomi, untuk keperluan macam-macam gitu ya, pemerintah boleh memberikan hak izin terbatas kepada orang-orang tertentu untuk mengelola hutan itu. Seperti dulu kasus Pilpres 2014 ya, itu kan santer terdengar bahwa Prabowo menguasai jutaan hektar lahan di Kalimantan. Nah, sebenarnya itu bukan Prabowo memiliki tanah itu, bukan, tetapi dia memiliki hak HPH namanya, hak pengelolaan hutan. Jadi hutan yang tadinya milik negara dibolehkan untuk dikelola oleh dia. Nah, dalam hal ini berarti hilang sifat barang publik dari hutan itu, yang non-rivalry dan non-excludable. Dia akhirnya menjadi rivalry. Kita menjadi bersaing menggunakannya karena ada orang lain yang melarang kita menggunakan itu karena dia memiliki hak kepemilikan. Nah, jadi teman-teman, hak kepemilikan ini menentukan bagaimana bentuk akses kita terhadap sumber daya gitu ya. Ada beberapa bentuk hak kepemilikan yang berlaku di seluruh dunia sebenarnya ya, termasuk di Indonesia. Pertama, ada yang bersifat state property. Hak kepemilikan negara yang memiliki itu. Ada yang bersifat private property, hak kepemilikan personal. Ada common property, kepemilikan yang bersifat publik, komunal gitu ya, kan ada misalnya lahan adat segala macam gitu ya. Dan terakhir ada yang bersifat open access. Open access ini berarti cenderung tidak ada hak kepemilikan tertentu ya terhadap sumber daya itu, seperti lautan misalnya ya.
Nah, itu kan tidak dimiliki, tidak ada sertifikat kepemilikan atas nama pemerintah, atas nama negara, atas nama komunal, dan segala macam itu tidak ada. Nah, yang state property dan communal property ini, teman-teman, dia apa namanya? Dia sebenarnya limited open access. Artinya dia bersifat open access tapi terbatas. Artinya setiap orang tuh bisa memanfaatkan sumber daya itu, tetapi dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh pemiliknya. Pemiliknya ini bisa negara atau bisa komunal tadi itu. Dalam contoh apa lautan tadi itu kan dimiliki negara ya, di pada batas tertentu gitu ya. Nah, ketika dia dimiliki oleh negara, maka negara berhak untuk mengatur alat tangkap apa yang diperbolehkan misalnya. Dulu itu orang sering nangkap ikan dengan cara ngebom. Kemudian kita melihat bahwa dengan cara ngebom itu merusak terumbu karang, merusak ekosistem lautan. Maka pemerintah sebagai pemilik dari lautan itu kemudian membuat aturan bahwa tidak boleh menangkap ikan menggunakan bom. Nah, jadi ini ada pembatasan dari apa yang sifatnya publik tadi itu. Kan harusnya dia bersifat terserah penggunanya ya, terserah publik ya. Tapi karena dimiliki oleh negara, akhirnya bikin aturan itu gitu loh. Nah, demikian juga komunal. Lahan-lahan adat misalnya, tanah-tanah adat itu kan, ada banyak tanah adat di Bali, di Sumatera itu. Dia tidak boleh digunakan sembarangan. Dia hanya boleh digunakan ketika mendapat izin secara komunal. Gitu. Nah, jadi dia bersifat open access terbatas, ya. Nah, beda dengan private property. Private property itu bukan bersifat open access terbatas, tapi terbatas sepenuhnya. Yang membatasi siapa? Ya pemiliknya, privat itu. Siapa yang memilikinya? Gitu. Ya, saya misalnya punya lahan 1 hektar, maka saya bisa melarang orang lain itu masuk di lahan saya, sebab itu lahan saya. Gitu. Nah, itu namanya private property. Nah, yang open access seperti udara, ini kan susah kita ini ya. Kan tidak ada yang memilikinya udara ini. Pemerintah juga tidak memiliki udara kan. Sinar matahari, kan kita tidak bisa melarang orang lain menggunakan sinar matahari. Pemerintah nggak bisa membuat aturan misalnya orang dilarang berjemur pada jam sekian karena sinar matahari mau dipakai untuk pembangkit listrik misalnya. Kan nggak bisa. Karena sinar matahari bukan milik pemerintah, bukan milik siapa-siapa. Itu bersifat open access. Dalam batas tertentu, lautan juga ada yang sifatnya open access seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kejelasan hak kepemilikan ini dapat mengurangi eksternalitas tadi itu. Karena dengan adanya yang memiliki, dia bisa membuat aturan, ya, bisa membuat pembatasan mengenai penggunaan dari barang publik tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengendalikan eksternalitas, teman-teman? Jadi eksternalitas itu dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Pertama, memberikan hak kepemilikan. Tadi udah kita bahas, saya tidak akan dalami lagi. Yang kedua, dengan melakukan internalisasi biaya sosial. Ya. Bagaimana maksudnya internalisasi biaya sosial ini? Kan eksternalitas itu, dampak-dampak negatif tadi itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya. Katakan saja misalnya kalau udara tercemar, kan harus ada upaya yang dilakukan oleh siapapun, oleh pemerintah maupun masyarakat gitu ya, untuk membuat udara itu tidak tercemar. Itu kan butuh biaya. Nah, sekarang dalam konsep internalisasi ini gitu ya, perusahaan lah atau orang-orang yang mencemari udara itulah yang harusnya membayar seluruh biaya eksternalitas itu. Kalau dia merusak udara, maka dia harus membuat udara menjadi netral. Kalau dia mencemari sungai, dia harus membuat sungai itu menjadi tidak tercemar lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, konsep ini biasanya kemudian banyak dikembangkan menjadi ini, konsep zero waste industry. Industri dengan tanpa sampah, tidak terbuang sama sekali gitu. Jadi tidak menghasilkan limbah sama sekali. Ini sekarang sedang digalakkan, meskipun ini sulit gitu ya. Karena banyak industri yang dia tidak menghasilkan limbah gitu. Nah, bisa juga dengan penerapan perusahaan diwajibkan membayar CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi kalau Anda pernah mendapatkan bantuan dari perusahaan dalam bentuk CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu sebenarnya bukan bentuk kebaikan dari perusahaan itu kepada Anda, bukan. Tapi itu bentuk tanggung jawab dia karena sudah merusak lingkungan.
bahkan cenderungnya adalah nilai CSR itu lebih kecil dari kerusakan lingkungan yang dia ciptakan. Seharusnya kan dengan konsep internalisasi ini, seberapapun banyak kerusakan yang diciptakan, segitu yang dia bayar gitu. Ya, tapi kan susah juga menghitung berapa banyak pencemaran yang dilakukan. Newmont misalnya atau PT AMNT sekarang, dia berapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan. Dia menggali gunung yang begitu besar itu menjadi lembah yang begitu curam dalam ya untuk mengambil emas, limbahnya dibuang ke lautan. Dia tidak pernah mengganti biaya rusaknya laut itu, biaya rusaknya gunung dan vegetasinya itu dia nggak pernah berusaha mengganti itu. Tetapi dia membayar CSR ke masyarakat. Apakah nilai CSR itu setara dengan kerusakan lingkungan yang dibikin? Nah, jauh lebih kecil gitu. Nah, ini baru satu contoh kasus Newmont ini ya. Belum lagi kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu teman-teman, itu internalisasi biaya sosial. Kemudian yang selanjutnya, cara yang bisa dipakai untuk mengendalikan eksternalitas adalah dengan penerapan pajak biaya sosial. Karena tadi itu kan agak susah kita menerapkan internalisasi itu ya. Susahnya adalah apa? Tadi kalau yang zero waste industry itu teknologinya butuh advance banget, butuh maju banget, dan kita agak tertinggal di situ. Penerapan CSR sudah dilakukan, tapi perusahaan selalu punya cara untuk memperkecil nilai CSR sehingga CSR yang dibayarkan tidak setara dengan kerusakan lingkungan yang diciptakan. Maka kemudian pemerintah bisa menerapkan yang disebut dengan pajak social cost tax, pajak biaya sosial. Nah, jadi eksternalitas tadi, biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi eksternalitas tadi itu disebut dengan biaya sosial ya teman-teman. Nah, jadi dengan cara ini pemerintah bisa menerapkan pajak yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang diciptakan oleh industri itu. Jadi misalnya kalau dia industri pertambangan, maka harus lebih tinggi banget pajaknya sebab kerusakan lingkungan yang diciptakan juga besar gitu loh. Demikian juga industri-industri lain yang menyebabkan eksternalitas yang tinggi gitu. Nah, kalau eksternalitasnya rendah ya pajak yang diterapkan juga rendah. Ini disebut dengan pajak biaya sosial. Dan yang pajak biaya sosial ini berbeda dengan pajak yang pada umumnya berlaku gitu loh. Ya, pajak usaha. Jadi pajak usaha dengan pajak biaya sosial dibedakan. Nah, itu beberapa instrumen yang bisa dipakai ya, meskipun pajak biaya sosial ini juga jarang diterapkan. Nah, jadi itu teman-teman saya kira materi untuk hari ini gitu ya. Nanti kita diskusi lagi gitu ya. Kalau ada yang Anda ingin tanyakan ya, kalau ada yang ingin Anda tanyakan, Anda boleh sampaikan ya melalui di chat ya, di WA, di WhatsApp atau melalui kolom komen di YouTube ini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Baik, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.